Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 11 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merataplah dan Bertobatlah. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 9 ayat 17 sampai 19. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami. Kami sangat dipermalukan sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah apa yang menjadi pelajaran daripada firman Tuhan mengingatkan kami, jangan sampai ada kerobohan yang kami alami, barulah kami datang meratap dan bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan bangsa Israel, tatkala Tuhan memberikan berkat, kemudian bangsa Israel tidak berjalan seperti maunya Tuhan. Lalu kemudian mereka diperhadapkan kepada kerajaan-kerajaan dari luar yang menyerang, kemudian mengambil alih, bahkan mengusir orang Israel sendiri dari tanah yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Kita melihat bagaimana bangsa Babylon, bangsa Assyria yang menyerang orang-orang Israel. Dan kemudian kita tahu dengan jelas bagaimana bangsa Israel di dalam banyak persoalan kehidupannya diperhadapkan kepada berbagai macam bahaya, sampai kepada perjanjian baru pun itu diperhadapkan kepada bangsa kerajaan Romawi. Di perjanjian lama berhadapan dengan Firaun, berhadapan dengan berbagai macam raja-raja. Mereka berusaha untuk mengambil alih seluruh kekayaan harta benda yang ada, bahkan dijadikan budak dan kemudian diperalat. Dan itulah memang sifat dasar daripada para penjajah. Bagian firman Tuhan yang kita lihat di sini pada ayat 17 sampai 19, apa yang Tuhan suruh di sini dikatakan, perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap. Siapa itu perempuan-perempuan peratap? Ini melambangkan tentang wanita, tentu bukan laki-laki peratap. Kita melihat bahwa wanita adalah pribadi dan ciptaan Tuhan yang dipenuhi dengan berbagai macam perasaan emosi yang lebih kaya. Dan kemudian dikatakan di sini, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan seluruh orang yang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita. Kita melihat seringkali wanita dipilih oleh Allah untuk mengingatkan kita jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kita melihat pada kitab Yeremia bagaimana Tuhan dan firman Tuhan menetapkan wanita sebagai penolong. Kalau kita melihat bagaimana Hawa menjadi penolong bagi Adam, dan perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah juga seringkali untuk mengingatkan setiap bangsa untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Kalau kita boleh punya pengalaman bagaimana rumah kita dirobohkan orang, lalu kita diusir dari tempat tersebut. Kalau seandainya itu memang bukan rumah kita, kita diusir, ya kita harus menerima. Tetapi kalau itu adalah rumah kita, tempat tinggal kita, harta benda kita, datanglah orang yang lebih berkuasa, lalu kita diusir dari tanah sendiri, dari rumah sendiri. Lalu kita hanya pergi, hanya dengan membawa pakaian yang ada pada tubuh kita dan barang seadanya. Tentu perkara ini adalah perkara yang sangat firman Tuhan katakan, kami dipermalukan, kami binasa. Lalu di dalam kondisi seperti itu, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan? Kita tahu dengan jelas banyak peristiwa terjadi. Dan kalau bangsa Israel tidak berjalan seperti kehendak Allah, Allah izinkan problem, Allah izinkan masalah, Allah izinkan bangsa asing untuk datang menjajah, mengambil alih seluruh harta bendanya. Biar kita boleh kemudian berefleksi tentang diri kita sendiri masing-masing. Seringkali mungkin masalah memang itu hal yang dasar dan umum. Orang percaya, orang yang setia, orang beriman pun bisa menghadapi masalah.
Namun sebagian masalah terkadang Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah berjalan menjauh Tuhan. Kita sudah berjalan mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Biarlah kita boleh belajar untuk meratap dan bertobatlah. Pertobatan seringkali hanya membuat kita berubah sementara. Tatkala kemudian kita lengah, kita tidak hati-hati, kita tidak setia, kita kembali berbuat dosa perkara yang sama. Mari sahabat seperjalanan, jangan kita meratap kalau mungkin mobil yang kita kendarai, mobil yang kita punya kena baret. Kemudian kita meratap kalau kemudian handphone kita dibegal, dicuri. Kita meratap kalau urusan kepentingan pribadi, apa yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak tercapai. Kita meratap semuanya kepentingan pribadi. Namun adakah kita datang di hadapan Tuhan meratap untuk dosa-dosa yang kita perbuat, lalu Tuhan izinkan berbagai masalah terjadi kepada kita? Bukankah itu sewajibnya dan seharusnya menjadi cermin supaya kita mengevaluasi diri? Di dalam setiap kejadian yang Tuhan izinkan, tentu ada maksud Tuhan dan pelajaran Tuhan. Guru seringkali tidak hanya berbicara tentang sosok manusia yang mengajar, rohaniawan yang mendidik, para pendeta yang mengajar lewat khotbah, tetapi kejadian hidup pun yang seperti firman Tuhan katakan, aku diusir dari rumahku, kediaman kami dirobohkan, dan aku dipaksa untuk meninggalkan negeri ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita seringkali itu menjadi guru untuk hidup kita, untuk mengingatkan seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan dan seberapa kemudian keinginan kita, kesungguhan kita, hati yang hancur untuk datang di hadapan Tuhan, memperbaiki kehidupan kita yang sudah tidak berjalan di dalam jalan Tuhan, namun kita berjalan di dalam jalan hawa nafsu, kita berjalan di dalam jalan kehendak dan keputusan pribadi yang seluruhnya mengarah kepada pemberontakan kepada Allah. Apapun bentuk perbuatan kita, tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Namun kalau kita keras hati, kita keras kepala, kita degil, kita melawan Allah, kita menutup telinga, menutup hati dari kebenaran firman Allah, maka pada saat itulah kita sedang tidak berdosa, kita tidak sedang bertobat, kita tidak sedang meratap. Biarlah jangan sampai kita menjadi binasa, kita kemudian menjadi padang gurun, barulah kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita evaluasi, simak diri kita masing-masing. Seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan, maka datanglah dengan air mata pertobatan, merataplah. Kalau ada perempuan-perempuan yang dipilih oleh Allah seperti dalam Alkitab tadi, adalah gambaran juga orang-orang lain yang ada di sekitar kita, yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Jangan tutup telingamu, jangan tutup hatimu, tetapi bukalah dan katakan kepada Tuhan, aku meratap Tuhan di hadapanmu dan aku mau bertobat supaya aku tidak dirobohkan segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bisa saja Tuhan ambil seluruhnya karena kami tidak mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, kalau kami sudah melakukan dosa, kami harus datang meratap dan bertobat. Bapa dalam surga, mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.